Alhamdulillah, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ikhwata iman rahimakumullah, duyupur rahman, tamu-tamu Allah yang sama-sama mengharapkan rahmat, keridhaan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan sehingga dengan nikmat dan kesempatan tersebut, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan, kita gunakan semua karunia tersebut hanya untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini sebuah tema yang tidak asing. Saya yakin ikhwatul iman di sini sering mendengar, bahkan sering mengkaji dari pengajian-pengajian yang lain mengenai al-bakhil, atau dalam bahasa Indonesianya kikir, atau dalam bahasa Sundanya pedit, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang agung, yang senantiasa memberikan qudwah, uswah serta contoh kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, agar betul-betul, ya, menjadi manusia yang peduli terhadap orang lain, menjadi manusia yang mampu menjadikan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa disyukuri oleh pemiliknya. Sebab harta yang kita miliki pada dasarnya itu adalah sebuah amanat, sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi pemiliknya, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Manakala harta yang kita miliki kita manfaatkan sebagai media sarana untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 46 itu mengatakan bahwa harta yang kita miliki itu pada dasarnya hanya sebatas zinatul hayatid dunya, perhiasan duniawi semata. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kamu, kata Allah, itu hanya sebatas perhiasan duniawi semata. Yang manfaat atau guna dari perhiasan itu kan hanya sebatas sesuatu yang tadinya tidak nampak indah, bisa menjadi sesuatu yang enak untuk dipandang, atau menjadi sesuatu yang indah untuk dilihat. Ada orang misalkan sebuah keluarga, dia ingin menikahkan putrinya, padahal rumahnya sudah bagus,
ya, karena ingin terlihat indah oleh orang lain, ya, dihias rumahnya supaya kelihatan lebih indah untuk dilihat. Begitu juga dengan ibu-ibu misalkan atau para akhwat, ya, ini kan menjadi sebuah kebutuhan bagi ibu-ibu itu kan berhias itu, merasa tidak percaya diri, merasa ada sesuatu yang kurang kalau bepergian tidak bersolek atau tidak memakai perhiasan. Tujuannya cuma satu, ingin dilihat indah atau ingin dilihat bagus oleh orang lain. Begitu juga dengan harta dan anak-anak yang kita miliki. Itu hanya sebatas zinatul hayati dunya. Ada orang yang hartanya banyak misalkan, ya, tapi tidak punya anak, ya. Saya kira bagi keluarga tersebut ada sesuatu yang kurang. Walaupun misalkan ada usaha atau upaya mengadopsi anak orang lain misalkan, tapi ada sesuatu yang kurang juga karena akan terasa kurang ternikmati atau kurang bahagia kalau anaknya bukan anak sendiri, ya. Atau sebaliknya, ada sebuah keluarga hartanya tidak punya tapi anaknya banyak. Nah, sama kan, ini juga sesuatu yang ada sesuatu yang kurang. Jadi mending mana? Mending loba harta teu boga budak atau loba budak teu boga harta. Ya. Ya, intinya kan zinatul hayati dunya, hanya sebatas perhiasan duniawi saja. Ya. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus sholihah. Nah ini, ya. Harta dan anak-anak yang kamu miliki harus menjadi sebuah investasi akhirat. Ya. Artinya ada sesuatu yang bisa bernilai dari harta dan anak-anak yang kita miliki. Oleh sebab itu, tema kajian kita pada hari ini, bagaimana kita memanage harta, bagaimana kita menjadikan harta yang kita miliki bukan hanya sebatas perhiasan duniawi saja, tetapi menjadi sebuah al-baqiyatus sholihah, menjadi sebuah investasi untuk negeri akhirat. Caranya seperti apa? Di antaranya adalah jangan pernah menjadi manusia yang bakhil. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Say no to bakhil. Ya, katakan untuk tidak bakhil. Katakan untuk tidak menahan harta kita. Katakan untuk tidak menjadi manusia yang pelit. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita perhatikan atau kalau kita baca surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua karakteristik atau dua ciri bagi manusia yang senantiasa mendermakan hartanya, senantiasa menginfakkan hartanya, dengan manusia yang pelit, ya. Dalam surah Al-Lail ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa ketika diberikan sebuah kenikmatan berupa harta, kemudian dia manfaatkan harta itu sebagai media sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak bakhil,
kemudian dibarengi dengan ketakwaan, artinya senantiasa selain dia menjadi manusia yang gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar berzakat, dia pun senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati ya. Jangan sampai apa yang sudah dia amalkan, apa yang sudah dia kerjakan menjadi sesuatu yang sia-sia. Artinya ada ihtisab, ada tolabus sawab, ada harapan dan ada keyakinan di dalam hatinya, di dalam dirinya, bahwa ketika dia mensyukuri nikmat berupa harta dengan cara akto, ya, memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, ada harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shaddaqa bil husna, dengan kalimat dia yakin bahwa ini adalah pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassirhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa manusia itu kan pada hakikatnya, pada dasarnya itu ingin senantiasa kehidupannya itu digampangkan dan dimudahkan. Ya. Manusia makan mung hese gitu ya. Angkat ke terminal wae kan padahal bisa macanya, tapi sok hayang dipangmacakeun ku batur Garut padahal baca wae ku sorangan ya. Artinya kan ingin selalu mudah, ingin selalu gampang gitu kan. Gitu tabiat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jalan, memberikan sebuah tips atau memberikan sebuah rumus. Jika kamu ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini, ya, harus menjadi manusia yang senantiasa gemar, ya, bersedekah, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk zakat, infak, dan sedekah. Artinya disyukuri harta itu, bukan untuk ditahan, bukan hanya sebatas untuk dikumpul-kumpulkan, ya. Sebab ini yang bisa menjadi al-baqiyatus sholihah, bisa menjadi sebuah investasi untuk negeri akhirat. Harta yang kita miliki bisa bermanfaat, bisa menyelamatkan kita di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Manakala harta yang kita miliki kita manfaatkan untuk beramal dan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa rugi, ya, ketika harta kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara nilai matematika kan kalau kita punya uang misalkan 100.000, ya, diberikan kepada orang 50.000 berkurang. Itu hitungan manusia. Tetapi kalau memakai hitungan Allah, memakai hitungan agama, justru yang kita keluarkan itu bukan berkurang, ya, tetapi akan bertambah nilainya berupa kebaikan-kebaikan, berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mengeluarkan harta yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukuran. Itulah yang disebut dengan mensyukuri nikmat Allah. Memanfaatkan, menggunakan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka adapun orang yang kedua, nah ini adalah tema kita, ya. Cuman lupa nih Arabnya tidak tertulis, ya. Wa amma man bakhila, gitu kan. Maka adapun orang yang bakhil, ya, orang yang senantiasa menahan hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah. Bakhil, menahan. Cuman kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis
selain bakhil itu ada yang disebut dengan asuh, ya, atau as-sahih, sahih, ya. Apa bedanya al-bukhlu dengan asuh, ya? Bahkan Rasulullah SAW itu ittaqusyuh, berhati-hatilah kalian terhadap asuh atau kikir, ya. Pak Ina, karena sesungguhnya banyak orang yang celaka, ya, banyak umat atau kaum yang celaka sebelum kalian, ya. Artinya Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat bahwa sebelum Rasulullah SAW hidup di zaman itu, ya, di masa-masa sebelum Rasulullah SAW itu banyak kaum, banyak manusia yang celaka karena asuh. Apa bedanya al-bukhlu dengan asuh? Kalau al-bukhlu itu kalau saya baca itu, ya, hanya sebatas menahan harta yang dia miliki, pedit gitu teh. Gitu merek kabatur teh karena merasa bahwa harta yang dia miliki itu milik dia. Punya pikiran capek-capek kudu mikeun ka batur gitu. Itu yang disebut dengan al-bukhl. Tapi kalau asah lebih daripada itu. Asahi itu sahih itu, ya. Selain dia tidak mau mengeluarkan harta yang dia miliki, nah, kalau asuh ini dia juga ingin memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain. Jadi misalkan aya pengumuman di PC Bandung Kidul penggalangan donasi untuk korban banjir Subang misalkan, ya. Kalau orang yang bakhil itu cukup dia itu tidak mau memberikan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya. Kalau yang asuh, selain dia tidak mengeluarkan hartanya, dia juga ingin mendapatkan bagian dari harta yang dikumpulkan misalkan oleh panitia. Kerma pedit, ya, harta batur ge hayang, eta leuwihna asuh, ya. Nah, itu kan bahasa bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan itu suh itu kikir dan tamak menurutnya. Nu ngaluarkeun harta tapi nu batur hayang gitu. Itu yang disebut dengan asyuh. Tingkatannya lebih tinggi daripada al-bukhlu, dari al-bakhil. Anu pedit makan seukur mau mikeun harta teh, tapi asuh itu ada keinginan untuk menguasai atau ada keinginan untuk memiliki harta orang lain. Itu yang disebut dengan asuh. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastagna, gitu kan. Maka adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, ya. Wa kazzaba bil husna, kemudian mendustakan pahala yang terbaik, ya. Dia tidak percaya bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah itu banyak kebaikan, banyak pahala, malah mendustakan, ya. Pasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, ya. Bakal dipersulit dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka jelas, ya, kalau kita ingin dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jadilah manusia-manusia yang dermawan. Jadilah manusia-manusia yang a'ta wa taqa. Jadilah manusia-manusia yang bahwa harta yang dia miliki hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada semangat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi manusia yang al-bukhlu, yang kikir, yang pedit, ya, yang koret, kemudian merasa cukup dengan apa yang dia miliki, kadituna ngadustakeun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang seperti ini maka akan disusahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disempitkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mending nu mana? Mending jadi jelema anu serba gampang, ya,
atau ingin menjadi manusia yang serba sulit? Di mana gah yang gampang wayanya orangnya? Selama ada yang gampang, buat apa yang susah-susah gitu kan? Ikhwatul iman rahimakumullah. Bahkan di dalam ayat yang lain ya, bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antaranya karakteristiknya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, manusia yang akan menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu satu surga ya. Kalau surga itu ada berapa pintunya? Berapa? Ada 8. Nah ya 8. Ya mas, satu surga luasnya seluas langit dan bumi. Gini ya, kadang saya itu suka berpikir, manusia atau bumi yang begitu luasnya kan, tidak semua manusia menjelajahi atau memutari bumi tersebut. Jadi lamun diceleunyi nya aya lemur ngaranna teh manjah beureum geus pernah can. Eta teh karek diceleunyi nya. Di orang Kujang Sari mah model menger apal gitu kan. Curug Ece gitu apalnya. Pernah adanya. Artinya kan satu wilayah kecamatan saja kan tidak semua orang itu pernah ke sana. Ku saking legana gitu. Kita karek sa kecamatan. Komo deui lamun misalkeun sa Bandung gitu. Ya. Saya kira teman-teman yang ada di sini ya, belum semuanya wilayah Bojong Soang itu terjelajahi gitu. Ya. Atau Bandung Kidul ini terjelajahi. Ya. Aya nu kan Bandung Kidul teh sabaraha mah 8. Pernah kadinya sadayana? Ya can kan. Berarti kan lega gitu nya. Apalagi ini surga ya, wajan natin arduhas samawati wal ard, satu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu satu surga. Yang tadi disebutkan surga itu ada 8 pintu ya. Ini satu surga luasnya seluas langit dan bumi. Kersaha eta teh uidat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tong sieun teka bagean surga mah luas sekali surga itu. Seluas langit dan bumi. Nah, ini syaratnya atau ini tipsnya. Orang-orang yang akan mendiami surga tersebut diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk berinfak. Ya. Fis-sarra' baik dalam keadaan susah, sulit, maupun dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sedang bahagia. Ya. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah rasa semangat bagi kita semua, bahwa kita sebagai manusia ya, jika ingin mendapatkan surga, ini diantara cirinya. Jangan jadi manusia yang bakhil, jangan jadi manusia yang menahan harta kita ya. Tapi harus memiliki semangat yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Apalagi kalau kata Ustaz Ajiz kan, yunfiquna teh kan fil mudhari gitu kan ya, yang memiliki makna mudawwamah, selamanya, sedang atau akan lamun diartikeun. Artinya infaknya itu bukan musiman gitu.
Kan urang mah baru terasa semangat berinfak itu lamun misalkan bulan puasa gitu kan. Ke bulan-bulan biasa mah sok rada hese eta. Tapi seorang mutakin itu yungfikuna fis sarai wad, memiliki sebuah semangat berinfak selamanya, sedang atau akan, rek iraha wae, maupun dalam keadaan sedang lapang, ya, atau sebaliknya, maupun dalam keadaan sedang serba sulit. Misalkan corona beborah keur infak gitu kan, aya himbauan donasi dari PD dan sebagainya untuk korban banjir, boro-boro cenah mereka batur. Tetapi seorang mutakin itu maksakeun, ya teu mampu ku duit misalkan ku pakaian layak pakai misalkan ya, atau misalkan dengan tenaganya, bahkan dengan doanya, ya artinya yang terpenting adalah ada semangat untuk berinfak. Ya, kadituna wal kaziminal ghaidha kan, seorang mutakin itu dia mampu menahan hawa nafsunya ketika marah, wal afina aninas, kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain, ya. Walaupun sebenarnya dua pekerjaan ini seperti gampang tapi sulit, ya. Jadi Islam itu bukan melarang manusia untuk tidak marah, ya. Karena manusia itu kalau tidak marah berarti tidak normal. Karena itu merupakan sebuah fitrah lah, ya. Merupakan sebuah kenormalan bagi manusia ya marah gitu. Kalau ada sesuatu yang harus membuat dia marah ya marah, misalkan tersinggung dan sebagainya. Kemudian wal afina aninas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga gampang tapi hese gitu. Ya walaupun amalan ini sederhana, ya, tetapi dalam prakteknya kadang sulit. Tidak sedikit kalau kita lihat di di berita, ya, baik media cetak atau media online sekarang itu, orang berani membunuh ditimbulkan karena urusan sepele, ya, dan karena ada rasa marah terhadap orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengingatkan kalau orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah, kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain, pahalana surga. Eta saya ngahampura batur teh. Ya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, mazadallahu abdan wi'afin ila izan. Allah akan menambah kemuliaan kepada orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi lamun nerek di emutannya ayat ieu sebenarnya jalan menuju surga itu mudah. Jadi teu kieu tah. Orang kalau ingin ke surga harus tahajud setiap malam misalkan, teu kan ya. Atau harus puasa. Ya itu diantaranya ini saja. Amalan-amalan yang sederhana dianggap sesuatu yang kita pun bisa. Ya. Kalau kita amalkan, kalau kita betul-betul kerjakan, itu menjadi sesuatu yang bisa menjadikan kita sebagai manusia yang akan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antaranya tadi, menjadi manusia yang yunfikuna fisaro, tidak bakhil, ya, menjadi manusia yang senantiasa mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan saro, ya, lapang, wadoro, dalam keadaan sempit pun ada semangat untuk berinfak. Kadituna menjadi manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah, kemudian mampu menjadi manusia yang memberikan maaf terhadap orang lain. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa
kita tidak boleh menjadi manusia yang kikir. Nah, ini ada dalam surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal bakhil atau kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, ya. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menjadi manusia yang mengira lamun orang jadi jelema anu pedit nu koret nya eta teh alus, ya. Padahal sebaliknya manusia-manusia yang bakhil, ya, syarrul lahum, itu buruk bagi mereka. Bahkan Al-Qur'an memberikan sebuah pelajaran bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum atau memberikan azab kepada orang-orang yang bakhil yang hidup sebelum kita. Contohnya misalkan Qarun seorang manusia yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu banyak, tetapi merasa dirinya dan hartanya itu adalah milik dia, ya. Tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia yang namanya Qarun, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang mereka kikirkan, harta yang mereka tahan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, ya. Dalam bentuk apa dikalungkannya itu? Apakah dalam bentuk emas permata, dalam bentuk berlian, ya, dalam bentuk apa? Nah, ini ternyata di dalam hadisnya, ini dalam Ibnu Katsir, ya, yang dimaksud dengan dikalungkan harta yang dibakhilkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bakhil itu dalam bentuk ular ternyata, ya. Ini ada hadisnya. Mamin abdin la yu'adi zakata malihi illa ju'ila lahu syuja'un aqra'u yatba'uhu yapiru minhu wa huwa yatba'uhu fayaqulu ana kanzuka, ini tak gitu, ya. Bahkan ana maluka, hadisnya itu seperti itu, ya. Dikatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Sufyan, ya, dari Abdullah dari Nabi SAW telah bersabda, tidak sekali-kali seorang hamba yang tidak menunaikan zakatnya, ya, atau tidak menunaikan ibadah hartanya, melainkan dijadikan baginya ular botak yang selalu mengejarnya, ya. Bila ia lari, maka ular yang botak itu, ya, mengejarnya sambil berkata, ana kanzuka, aku adalah investasimu yang tidak kamu keluarkan zakat infak sodakohnya. Aku adalah tabunganmu, aku adalah simpananmu, ya, yang tidak kamu keluarkan zakat infak sodakohnya. Jadi nanti pada hari kiamat ada ular yang besar, ya, kemudian akro teh botak dalam bahasa Indonesia nama, yang membelit leher manusia, ya, sambil bisa ngomong. Itulah gambaran atau azab bagi manusia yang tidak mengeluarkan hartanya berubah menjadi ular yang sangat besar yang mematuk dirinya pada hari kiamat, dikarenakan tadi bakhil, ya, dikarenakan harta yang dia miliki dia tahan
tidak dikeluarkan zakat infak sedekahnya, tidak ada niat untuk menjadikan harta yang dia miliki sebagai al-baqiyatus sholihah, memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa harta yang dia miliki adalah milik dia, sehingga tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, balasannya tadi harta yang dia tahan, harta yang dia bakhilkan akan berubah menjadi ular yang besar yang membelit ya lehernya tersebut. Dan sambil ngomong, geus mah gede orang teh bisa ngomong, ana maluka wa ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah investasimu, aku adalah tabunganmu yang tidak kamu keluarkan zakat infak sedekah. Ya, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ya, betapa bahayanya sifat bakhil, ya. Betapa sesuatu perbuatan yang harus kita tinggalkan. Karena ternyata sifat bakhil ini bisa menjadikan manusia mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, manusia-manusia yang memiliki semangat untuk berinfak, memiliki semangat untuk beribadah, mensyukuri harta yang dia miliki, kemudian dikeluarkan zakat infak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang seperti ini akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa tadi satu di antaranya, dia akan mendapatkan kenikmatan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang mulia yang bernama surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, serta akan senantiasa dimudahkan dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Tetapi sebaliknya bagi manusia yang bakhil, yang merasa cukup, ya, tidak percaya terhadap pahala, orang yang akan tidak percaya terhadap pahala atau balasan bagi orang yang mengeluarkan zakat infak sedekahnya, maka selain dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, pasanu yassirihu lil usra, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, jalan yang susah, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, sekali lagi ya, say not to bakhil, katakan untuk tidak bakhil. Jadilah manusia yang dermawan, jadilah manusia yang senantiasa merasa yakin dalam hati kita bahwa harta yang kita miliki hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana itu ada hak, ya, yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang memerlukan dari harta kita, terutama bagi orang-orang yang betul-betul yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Itulah mungkin pada malam hari ini kajian yang bisa saya sampaikan, ya. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi manusia yang bakhil, tetapi sebaliknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa ketika diberikan kenikmatan oleh Allah berupa harta, kita menjadi manusia yang dermawan, kita menjadi manusia yang berjihad, ya, dengan harta yang kita miliki, sehingga harta yang kita keluarkan, ya, untuk orang yang memerlukan atau untuk siapapun yang memerlukan, betul-betul bisa menjadi pahala, bisa menjadi amal jariah bagi kita, sehingga harta yang kita miliki itu menjadi al-baqiyatus sholihah, sebuah investasi untuk negeri akhirat, berupa kenikmatan, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri saja dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.